Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Salam merdeka. Persahabatan antara Soekarno dan sopir taksi yang bernama Arif ini sebuah persahabatan yang menarik, ya. Namun sebenarnya siapa sih sebenarnya Arif ini? Mengapa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Presiden Soekarno? Nah, usut punya usut, ternyata persahabatan Soekarno dan Arif ini sudah berlangsung cukup lama. Yaitu ketika Bung Karno masih berkomunikasi dengan tokoh pergerakan Betawi yang bernama Muhammad Husni Tamrin yang tinggal di Gang Kenari, Keramat, Jakarta Pusat. Nah, dalam setiap minggu biasanya Soekarno naik kereta api untuk menemui sahabatnya Husni Tamrin. Ketika ia tiba di stasiun Gambir, biasanya ia mencari sopir taksi langganannya yang bernama Arif. Nah, kadang-kadang Arif ini jahil juga, ya. Nah, ia suka membuat kaget Bung Karno yang sedang tengok-tengok mencarinya. Tiba-tiba ia menepuk punggung Bung Karno dari arah belakang. Lalu ia mengatakan, "Mau kemana, Bung?" Nah, sontak bikin kaget Bung Karno, ya. Jadi dikagetkan dari belakang. Dan Bung Karno langsung menjawab, "Ya, mau kemana lagi, Rip? Kita ke Gang Kenari, ya." Itu seperti biasa. Nah, ketika duduk di dalam taksi, Bung Karno berkata kepada Arif, Rif, kali ini uang saya pas-pasan. Gimana ya?" Lalu Arif menjawab, "Santai saja, Bung." Dalam hati kecil Arif, sebagai pemuda yang berusia 20 tahun kala itu, merasa malu. Begitu sibuknya ia mencari rezeki, sementara seorang pemuda seperti Bung Karno, Husni Tamrin, dan lain-lain membela kaumnya dari penjajahan Belanda. Arif menyadari Bung Karno kemungkinan tidak mempunyai uang karena uangnya terkuras habis untuk aktivitas pergerakan Indonesia Merdeka. Nah, bagi Arif, mengantarkan Bung Karno itu dari Gambir ke Gang Kenari dengan tidak dibayar tidak sebanding dengan perjuangan Bung Karno. Tidak dibayar ini dalam arti Bung Karno ngutang dulu di sini, ya. Itu tidak sebanding dengan perjuangan Bung Karno dan kawan-kawannya. Mereka mengabaikan kepentingan dirinya sendiri demi bangsa dan tanah airnya. Bahkan mereka rela untuk masuk ke dalam bui demi kemerdekaan bangsanya. Ketika berada di dalam taksi, Bung Karno sering menceritakan kepada Arif tentang kisah Marhain, kapitalisme, kolonialisme, dan kekejaman Belanda yang lainnya, yang membuat darah mudanya itu bikin mendidih. Bahkan Bung Karno menasehati Arif, "Rif, kita harus sadar bahwa kita bukan bangsa tempe, tetapi masih cucu elang Raja Wali. Coba siapa yang tak kenal Gajah Mada, yang dapat menyatukan Majapahit dan berpengaruh hingga ke luar negeri. Ketahuilah dengan sesadar-sadarnya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengubah suatu kaum, ya, jikalau bangsa itu sendiri atau kaum itu sendiri tidak mau berusaha dan tidak mau bangkit dan mengubahnya sendiri." Nah, meski Bung Karno pernah berhutang ongkos taksi, namun ia tetaplah seorang yang berbaik hati dan pasti mengembalikan hutangnya.
Oh ya, sebelum Bung Karno turun taksi, ia berpesan pada Arif, "Rif, besok jangan lupa jemput di tempat ini ya. Besok pun masih ngutang lagi." Gitu. Sambil tersenyum menepuk Arif. Jadi besokannya itu masih ngutang lagi. Jadi dari Gambir ke Gang Kenari sama Arif masih ngutang, dan Bung Karno juga bilang besok kalau dia mau balik lagi ke Gambir masih ngutang lagi ya Arif. Gitu. Nah, keesokan harinya ketika Arif mau menjemput Bung Karno di Gang Kenari, betapa terkejutnya ia mendengar berita bahwa Bung Karno selama di semalaman itu ditangkap oleh Belanda. Dalam hati Arif berkata, "Ya, ini nasib seorang pejuang. Kemarin masih bercanda di taksi, hari ini meringkuk di dalam penjara." Arif sudah menganggap Bung Karno bukan hanya sekedar sebagai sahabat. Ia selalu mencari informasi tentang kabar Bung Karno melalui surat kabar maupun berita dari kawan-kawan seperjuangannya. Bahkan ia mengetahui kabar dibuangnya Bung Karno ke ND, Bengkulu, dan sebagainya. Hingga pada tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Indonesia, ia belum pernah bertemu dengan Bung Karno. Pada zaman Jepang, Arif dikejutkan dengan kedatangan tamu laki-laki yang tiba-tiba menyapa. "Arif, apa kabar?" Ternyata tamu itu adalah Bung Karno, dan mereka pun saling berpelukan melepas rindu. Nah, tamu yang datang di tengah malam itu, Bung Karno tadi, ya, ternyata membawa dua tujuan. Pertama, melunasi semua hutang-hutang ongkos taksi terdahulu. Yang kedua, menawari Arif untuk menjadi sopir pribadi Bung Karno. Nah, tentu betapa gembiranya Arif karena merasa tersanjung dan terhormat karena ditawari menjadi sopir pribadinya Bung Karno. Kemudian sejarah mencatat pada akhirnya Arif mengabdi menjadi sopir pribadi Bung Karno hingga pensiun, yaitu pada tahun 1960. Dan Bung Karno bertanya pada Arif sebelum Arif pensiun, apa keinginannya sebelum ia berhenti bekerja sebagai sopir pribadi Bung Karno. Spontan Arif pun menjawab bahwa ia sangat ingin naik haji. Dan Bung Karno pun mengabulkan keinginan Arif untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sahabat, inilah pelajaran dari sebuah persahabatan yang mengedepankan rasa perikemanusiaan. Semoga menjadi inspirasi dari kisah Arif yang bersahabat dengan Bung Karno. Terima kasih. Merdeka.